baru saja bicara dengan mereka dan mereka bilang kamu sedang diberhentikan 8 Februari. Aku tidak bilang kalau aku seorang polisi. Kamu masih punya lencana dan sudah menunjukkannya padanya? Pencurian identitas dan 7 tuduhan praktik tanpa izin. Bisa ulang lagi? Kau bukan pegawai atau anggota kepolisian Edmonds. Dalam sekejap, para tersangka merasa telah menguasai peran, kebohongan, dan penyamaran. Tapi saat petugas asli datang, sandiwara mereka langsung hancur lebur. Kami akan membongkar 7 penipu berani yang benar-benar percaya mereka bisa mengakali polisi. Ini adalah After Hours, dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Sam Goldberg. Saya bingung sekarang, bro. Ini adalah kencan pertama saya setelah sekian lama. Episode hari ini dimulai di Washington, saat polisi Bremerton mendapat info dari Satpam Salvation Army setempat. Awalnya, panggilan ini adalah permintaan bantuan, tapi ternyata tidak ada yang benar-benar perlu diselamatkan. Petugas polisi dan Satpam mulai ngobrol santai tentang lamanya dia bertugas di sana. Sekitar 2 tahun. 2 tahun? Oke. Iya. 2 tahun dengan perampokan itu. Aku mulai dengan perampokan dan sekarang aku akan mendapatkan intelijen. Wah, itu cukup ekstrem. Bener juga bro, aku cuma harus mampir. Omong-omong, aku Skaleta. Skaleta? Ya. Stoleta? Apakah kamu akan kembali ke sini malam ini? Sebuah kartu atau sesuatu? Aku kerja semalaman, jadi... Kamu akan melihatku, aku akan berada di sini sepanjang malam. Beda bro. Udara segar bro, aku akan ambil dan berikan kartu untukmu. Keren. Siapa namamu tadi? Petugas Trask. Maaf, sorry. Trask. Baiklah, Trask. Ya. Kamu bisa panggil aku Mezi atau Seleta. Baik bro, terima kasih. Sampai jumpa. Michael Scaletti yang berusia 49 tahun mengaku sedang bertugas untuk sebuah perusahaan keamanan yang dikontrak untuk menjaga Salvation Army. Tapi inilah kejutannya, polisi sudah mendapat laporan tentang dia. Ternyata, warga melaporkan pria yang bertingkah seperti polisi di koridor pusat kota. Saat petugas memeriksa identitasnya keesokan hari, situasinya mulai tampak kurang resmi. Apakah dia bekerja sebagai keamanan untuk Anda? Iya, punya momen yang bagus. Orang itu siapa? Aku akan segera kembali. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kamu mau kembali ke sini? Iya. Baru bicara dengan beberapa orang. Kamu kerja di kepolisian Edmonds. Iya, benar. Oke. Ya, dan ini adalah pekerjaan paruh waktu. Mengerti ya? Apakah kamu membawa kartu komisi kamu? Ya, tunggu sebentar. Tidak, belum menemukannya. Maaf, tidak, dia akan melakukannya. Itu ada di tas saya yang lain. Oh, baiklah. Oke. Dia sedang mengambilnya sekarang. Sudah berapa lama kamu kerja di Salvation Army? Sudah berapa lama kamu kerja di luar jam tugas untuk Salvation Army? Saya di sini hampir setiap 2 minggu sekali. Setiap 2 minggu sekali? Iya. Dan saya juga bekerja di KRM. Oke, dan siapa nama lengkap Anda? Mrs. Kaltam Azazek. S-C-A-L-E. Nama depan Anda Mezi? M-I Zazeri. Benar. Hey bro. Ya, itu akan ada di tas hijau. Dan itu punya dompet saya dengan identitas dan semua isinya. Di dalam tidak. Oh, no. Di atas. Iya. Maafkan saya. Maafkan sih. Terima kasih. Bisa sersan, bisa tetap di sini. Iya. Diambil. Sampai jumpa, bro. Apakah itu senjata api yang terisi yang Anda bawa, Tuan Skaleta? Benar. Bisa tolong letakkan tangan di atas mobil? Biar kita nggak terlambat. Bisa, tidak kita jangan lakukan ini di depan orang banyak. Kamu sudah melakukan dengan terima kasih bro.
Boleh aku hubungi komandoku setelah kalian semua selesai? Apakah Anda membawa senjata api lain, Pak? Tidak, Pak. Oke, ini yang seharusnya Anda lakukan. Jadi si Anda tidak sedang ditangkap sekarang, tapi Anda sedang ditahan, oke? Bagaimana? Bisakah Anda menelpon? Ya, kami bisa mengurus semua itu. Kami bisa melakukan semua panggilan telepon, itu perlu digandakan. Jadi kredensialnya, oke? Di depan. Dari instansi mana tadi kamu bilang kamu berasal? Edmonds. Kamu dari Edmonds. Edmonds. Ya. Oke. Apakah kamu mengerti bahwa kamu hanya sedang ditahan? Saya mengerti seluruh prosesnya. Ya, saya mengerti. Oke. Boleh apa kalau ingin saya ambil foto? Ya, tolong. Anda berhak diam. Segala yang Anda katakan bisa digunakan di pengadilan. Jika Anda bahkan hanya ditanyai, mampu menyewa pengacara, seseorang akan ditunjuk untuk mewakili Anda sebelum ada pertanyaan. Jika Anda menginginkannya, Anda dapat memutuskan kapan saja untuk menggunakan hak Anda, tidak menjawab pertanyaan Anda. Baiklah, berbalik dan hadap saya tolong. Berdiri saja di situ. Saat kamu sudah siap. Boleh aku periksa? Bisa ambilkan identitas dan semua dokumen saya. Iya. Yang mana? Di mana? Di depan. Saat Sersan menggeledah tas Michael mencari kartu komisinya, pusat komando memberi peringatan yang terdengar buruk bagi Michael. First name's Michael. Same middle, last is Steleta-Diaz. Same date of birth. Is returning with a DUL record out of Lacey. No valid driver's license. Receive. William 429 is 630. Bisakah Anda lampirkan kejadiannya? Maaf. Affirm. Saya sedang berbicara dengan petugas pengatur. Gigi Michael Skeleta cocok. Bisa jalankan triple I, pelanggaran senjata api. Saya paham kamu ingin pulang saat tidak bertugas, tapi kamu tahu ini daerah dengan tingkat kejahatan tinggi, kan? Ya, kalau kamu tahu ini adalah daerah dengan tingkat kejahatan tertinggi di kota, dan kamu tahu kemungkinan besar dengan pengalamanmu di penegakan hukum, kamu bisa memperkirakan kalau kita akan berada di daerah ini. Mungkin sebaiknya tidak memakai rompi dan membawa senjata. Pergi ke sana dan kembali, agar kami tidak berpikiran macam-macam. Sampai termasuk kemungkinan peniruan kriminal sebagai polisi, jadi kamu ditahan. Kami akan periksa semuanya. Tahu tidak? Ini mungkin menjadi kesalahan bagi atasan mereka dan atasan kami, karena jika semua ini benar, kan? Dan kami tidak, dan kami memang tidak diberitahu. Seharusnya ini bisa selesai, cukup email bilang, hey, ada seseorang penegak hukum bekerja di luar jam di Salvation Army. Kamu mungkin akan melihat dia datang dan pergi dari tempat parkir. Coba apa yang akan kami katakan? Terdengar baik. Kami tidak mendengar apa-apa. Oke. Apakah kamu sudah mendengar sesuatu tentang ini? Tidak. Apakah kamu sudah mendengar sesuatu tentang ini? Kami mungkin telah menelepon Edmonds tadi malam. Sheriff? Kami mungkin menelepon polisi Edmonds tadi malam. Iya. Bukan pegawai tetap. Bisa ulangi? Kamu bukan pegawai tetap untuk Edmonds PD. Apakah tidak apa-apa jika saya memeriksa ini? Ya, lalu saya bisa menghubungi anak saya. Petugas bergerak masuk, melepaskan perlengkapan taktis Michael, dan mengemas perlengkapan polisi yang disebut-sebut sebagai barang bukti. Mari kita lepaskan perlengkapannya. Ayo, selesaikan masalah itu. Oke. Bagaimana? Ini dilepas? Apakah ini seperti dua kancing dan resleting? Iya. Lalu kamu harus bisa melepas velcro-nya di sampingnya dan tinggal lepas semuanya. Kamu bilang kamu bisa mengambil. Seharusnya ada velcro. Sudah lama tidak bertemu.
Ponselku ada di saku itu. Tunggu sebentar. Tidak ada sarung pistol pergelangan kaki. Tak ada sarung pistol di kaki. Senjata cadangan. Tidak, sama sekali tidak. Saya tidak akan membawa senjata, tidak senjata lain. Kamu sudah punya semuanya di sini? Apakah itu? Oh, itu ponselnya? Apakah kamu masih punya sesuatu lagi di saku kamu? Like your wallet. Saya rasa saya punya umpan saya di sisi ini. Apakah kamu keberatan jika kita mengeluarkannya? Tentu saja. Apakah kamu masih bicara? Pada saat ini, saya akan menggunakan hak saya dan tetap diam. Oke, baiklah. Cukup adil. Kita semua tahu lebih baik. Cukup adil. Itu karena pengalaman penegakan hukum Wiley, ya. These are even searched, right? Ya, ini semua barang-barangnya. Skaleta Tits, apakah terakhir kali penuh? Skaleta. Oke, silakan jalan ke sini. Tetap di sini. Baik, silakan duduk. Kamu akan direkam audio dan video. Bolehkan dia atau kalian memegang ponsel saya? Apakah kalian butuh? Kamu mau siapa? Mengambil ponselmu? Oh, Brian. Kamu ingin dia punya ponselmu? Ya, bisa kamu berikan itu padanya? Tolong. Tentu. Saya ingin dia menelepon istri saya dan menggunakannya. Saya ingin memberinya kode sandi. Oh, baiklah. Mengerti? Baiklah. Oke. Kita rumah kita, bro. Iya. Catatan pengadilan menyebutkan pada 2015, dia pernah divonis bersalah atas ancaman bom palsu di Carolina Utara. Dalam insiden ini, Michael didakwa penyamaran kriminal dan kepemilikan senjata api ilegal. Saat rekaman ini dibuat, dia mengaku tidak bersalah dan menunggu sidang berikutnya di tahanan. Catatan negara bagian menunjukkan Michael punya lisensi penjaga keamanan di Washington, namun lisensinya kedaluarsa musim semi ini. Kita menuju ke timur, Arlington Heights, Illinois. Seorang deputi Cook County melihat plat nomor kedaluarsa saat patroli dan memberhentikan kendaraan. Hanya pemberhentian rutin, atau setidaknya itulah yang dia pikirkan. Apa kabar? Tolong tunjukkan asuransi Anda. Saya hentikan karena plat nomor Anda kedaluarsa. Ya, saya sudah memperbaruinya dan menemukan mereka salah mengejar plat nomornya. Ini bukan pencurian karena cincinnya tidak berdiri sendiri. Piring dan lalu saya pergi untuk memperpanjangnya lagi dan mereka bilang saya harus melakukan uji emisi lagi. Jadi Kamu dari Arlington? Park Ridge. Park Ridge? Oke, tunggu sebentar ya. Scott Pearson, yang berusia 34 tahun, menunjukkan lencana polisi Park Ridge palsu. Jadi, deputi itu kembali untuk mengambil identifikasi lain. Kamu punya identitas dari tempat kerja? Ya, saya tidak membawanya. Tidak, saya bekerja di Park Ridge. Saya bekerja untuk Park Ridge. Oke. Saya sudah tidak bersama mereka lagi. Oke. Jadi ada alasan kenapa kamu membawa itu? Ini selalu kubawa, tapi tidak pernah kupakai. Oke, masih lagi. Ya. Oke. Bisa ambil rencananya kalau mau. Tunggu sebentar, tetap di kendaraanmu. Jadi Anda bilang Tuan Scott Pearson tidak bekerja dengan kalian? Dia tidak. Itu pelatih saya bilang dia tidak bekerja untuk kepolisian Park Ridge. Dia memang tidak pernah bekerja untuk kepolisian Park Ridge? Saya percaya dia pernah, tapi sekarang tidak. Saat ini Scott Pearson tidak ada di kepolisian Park Ridge. Oke, lalu soal rencananya. Apakah kalian ingin menyimpan rencana ini? Ingin mengembalikannya? Nomor bintangnya 141. Apakah seharusnya dia? Haruskah dia menyerahkannya pada kalian setelah diberhentikan? Kamu mau bicara dengan komandan saya? Tentu. Percakapan antara wakil dan komandan disunting, tapi apa yang terjadi selanjutnya?
Nah, disitulah keseruan sebenarnya dimulai. Siapa namanya? Scott. Apa yang terjadi, saudara? Tolong aku keluar dari mobil sebentar. Kamu bawa sesuatu? Tidak, Pak. Nah, tidak ada senjata? Tidak ada yang perlu kami ketahui? Tidak ada. Keluar. Menghadaplah ke jendela untukku. Kau tidak punya apa-apa? Di tubuhmu tidak ada senjata? Dia ditahan untuk menjawab pertanyaan dan penyelidikan. Kamu sudah tidak lagi bekerja di Park Ridge, benar? Oke, jadi apa alasan kamu menunjukkan Lencana itu kepada petugas? Saya tidak menunjukkannya, saya hanya membuka dompet saya. Kamu, ketika kamu sudah diberhentikan dari kepolisian atau apapun, kamu tidak diizinkan membawa identitas polisi apapun. Tidak ada lencana, tidak ada apa-apa sama sekali. Itu sama saja menyamar jadi polisi, padahal kamu bukan polisi lagi. Saya tidak pernah bilang saya polisi. Tapi kamu masih punya lencana kan, dan kamu menunjukkan lencana itu padanya. Dan kamu bilang kamu dulu bekerja di Park Ridge atau Burr Ridge. Aku tanya padamu, kalau kau ingat aku tanya padamu, apakah itu Arnold? Dan kau bilang, bukan, itu Park Ridge. Aku bilang tidak, aku kerja untuk Park Ridge. Oke, apakah kamu bekerja untuk departemen lain saat ini, atau apapun? Tidak, saya bilang saya sudah bekerja. Oke, lalu, apakah mobil ini? Apakah mobil ini ada lampunya? Karena kita lihat lampu menyala. Mereka tidak berfungsi, tidak, tapi aku tidak. Saklar mana yang akan kamu aktifkan jika kamu punya? Itu ada di bawah bagian depan, tapi mereka tidak berfungsi. Di bawah lantai mobil, yang ini di sini? itu tidak berfungsi. Itu tidak berfungsi. Seperti yang saya bilang, saya punya... Mereka ada di sana ketika saya 7232. bekerja di sana. Itu dinding yang kami beli. 7232. Kau memasangnya sendiri? Ya, tapi kamu yang memasang itu. Kamu yang memasang lampu itu. Jadi itu sebenarnya lampu polisi yang berkedip. Lampu polisi? Saya belum pernah memakainya. Jadi bagaimana bisa lampu itu ada di sana? Lihat apa yang saya lakukan dan dengarkan apa yang saya katakan. Kamu menyalakan lampu polisi di sebuah. Kamu bilang kendaraan rusak, tapi lampunya kamu nyalakan. Kamu juga bawa lencana, padahal bukan polisi yang disumpah. Saya punya... Peniruan meniru seorang petugas polisi. Saat bekerja di sana, saya memilikinya. Jadi saat Anda diberhentikan dari pekerjaan, seharusnya langsung dilepas dan tidak ada di kendaraan Anda. Sekarang Anda punya ini dan lencana di kendaraan. Bagaimana kami tahu Anda tidak sedang memberhentikan orang? Anda bisa saja bilang lampu itu rusak, tapi Anda masih bisa membukanya, menghubungkannya, lalu memberhentikan orang dan pura-pura jadi polisi, padahal bukan. Jadi itu semua adalah bukti menyamar sebagai petugas polisi. Yang seharusnya, pada saat tertentu, kamu seharusnya sudah mengembalikan barang-barangmu. Park Ridge atau siapapun itu. Kecuali lencananya. Kamu juga harus mengembalikan lencananya. Ya, silakan. Bisakah kamu menjawab itu kepada saya? Ibu dari anak-anakku. Aku seharusnya menjemput anak-anakku. Oke, tunggu sebentar. Seharusnya aku menjemputnya setengah jam lagi. Oke. Kita pergi. Yang ini, karena kita di sini juga, jadi tidak mau terlalu jauh. Lalu lanjut dari situ dan tunggu apa kata Sarge. Kamu nggak bawa apa-apa kan, jalan. Lanjut, ayo kita lihat. Hati-hati kepalamu. May ako esi. Lihat saya mengerti. Putar kakimu, harus diputar. Ya begitu, sekarang putar tubuhmu. Nah bagus, aku akan pasang sabuk pengaman. Dan kamu bisa hubungi semua bosku. Aku ingat orang itu, pria itu sebenarnya adalah salah satu rekan pensiun. Aku paham, tapi kamu udah ngerti maksud kami kan? Kalau aku seorang polisi sekarang dan aku dipecat, lalu aku masih membawa lencana dan membukakan dompetku, dan aku punya lencana di sana. Dan aku punya kendaraan yang masih ada lampu polisi di atasnya, itu sudah jadi tanda bahaya. Menurutku, aku akan bilang, kamu tahu apa, aku sudah dipecat. Aku harus menyerahkan lencana ini, mengembalikannya ke mereka, dan aku akan mematikan lampu kendaraan ini. Oke, baik, kita akan bicarakan itu. Apa alasan pendaftarannya? Sekali lagi bukan untuk menjadi terkini. Saat mereka mengirimkan ke saya, ejaannya salah. Oke. Saya sedang mencari di Google sambil bicara denganmu. Memperbaruinya. Oke.
Seperti saya bilang, saya sedang berusaha pergi. Saya tadinya mau ke pensiun seseorang malam ini. Saya bukan tipe seperti itu. Oke, baiklah. Scott ditangkap dan didakwa karena menyamar sebagai polisi, serta menerima beberapa surat tilang lalu lintas. Tidak ada info tambahan yang ditemukan saat rekaman ini. Menentukan hasil dari kasus ini. Hai, apakah kamu Otem? Ya. Bisakah kamu keluar dari mobil untukku, tolong? Kita lanjut ke Palm Coast, Florida, di mana seorang wanita menyembunyikan kebohongan selama 2 tahun. Autumn Bardeza, 29 tahun, diduga merawat lebih dari 4.000 pasien tanpa izin perawat asli. Penyelidik menyatakan dia juga memakai nomor izin perawat lain yang namanya sama di rumah sakit berbeda. Dia baru terdeteksi setelah ditawari promosi ketika rekan kerja yang jeli menyadari izin perawatnya sudah kedaluarsa. Karirnya hancur. Setelah 7 bulan penyelidikan, detektif Palm Coast akhirnya muncul. Kali ini, dia yang harus diperiksa masuk. Oh, tunggu, ada apa ini? Put your hands behind your back. Okay, my child's across the street. Oke, baiklah. Am I being arrested? You are. Yeah, please. Tunggu dulu. Can I ask, but can I... Kita punya banyak Waktu untuk bicara. Just tenang saja. Boleh aku matikan mobil? Ya, kami akan urus. Boleh aku telepon bosku supaya aku bisa bilang ke dia kalau aku nggak bisa pergi ke... Ya, ini senjata lain selain... Itu bukan senjata, itu gunting trauma. Oh, oke. Dia sedang menguasai tempat ini sekarang. You're driving one here. 1521. Do you need my license? Cage car for transport. So, mobilmu aman di sini kan? Iya, tapi boleh aku pegang ponselku jaga-jaga? Iya, kita bawa saja. Aku nggak punya apa-apa lagi di saku. Nah, siapa nama putrimu? Berapa umur? Langsung saja. Siapa yang menjaga dia sekarang? Gadis di seberang jalan itu putrinya, itu dia. Saudarinya. Dia tuh hanya tinggal sementara di sana. Berapa umur orang yang bersamanya? 24, 25. Dia sudah dewasa. Ya, Kalau bisa, bilang saja ke dia apa yang sedang terjadi. Ya, kita pasti akan melakukan itu. Intinya kami berusaha agar putri Anda tidak kesal. ya, aku janji aku tidak akan pergi kemana-mana. Oke? Biar saya tanya, biasanya kamu tinggal di mana? Saya baru saja pindah ke sini. Jadi kamu tinggal di sini. Kamu tinggal dengan siapa? Aku tinggal dengan pacar dan putriku. Oke, jadi apakah pacarmu bisa menjaga anakmu? Ya, aku rasa dia sedang dinas malam ini karena dia bekerja di rumah sakit. Maksudku, berapa lama tetanggamu akan menjaga anakmu? Sampai sekitar jam 5:30. Sampai sekitar jam 5 times. Pacarmu pulang jam berapa? Dia pulang jam 5:30. Jadi itu akan tidak apa-apa. Bisa Aku pergi dan jelaskan ke mereka. Kita akan membawa mereka keluar sebelum siapapun pergi kemana-mana. Dengan begitu, Bisakah kita melakukannya tanpa... apa kamu tidak apa-apa kalau dia melihatmu seperti itu? Aku lebih memilih dia tidak melihatku dengan borgol. Dan aku janji aku tidak akan pergi kemana-mana. Aku hanya ingin masuk dan bicara dengannya. Kepada putrimu? Ya, dan perawatannya... Ya, maksudku jadi kami. Kami juga punya protokol yang harus dijalankan. Jadi ya, aku yang memintanya. Ya, kita bisa. Jadi biar saya beritahu, ada surat perintah penangkapan untuk Anda atas tindak pidana berat, oke? Ada jaminan untuk itu, oke? Itu bagus. Nah, saya percaya jumlah jaminannya 70.000, oke? Jadi Anda bisa keluar dengan jaminan. Tunggu, untuk apa? Untuk apa? Kamu tahu semua ini tentang apa? Tidak, Kuka. Aku sempat urusan dengan Departemen Kesehatan tapi sudah punya izin praktik. Oke. Kupikir semuanya beres karena izinku masih aktif. Oke, itu memang asalnya dari sini. Kami dihubungi, bukan saya langsung, tapi seseorang dari Dinas Kesehatan dan Layanan Masyarakat menghubungi Anda beberapa bulan yang lalu. Saya sudah punya pengacara dan belum ada kabar lagi. Oke, jadi pengacara itu menghubungi dia dan mengatakan bahwa Anda sedang diwakili dan semua hal lainnya. Ya? Bebe ingin berbicara dengan Anda, tapi jika Anda diwakili pengacara, dia ingin hadir di sini. Untuk semua jenis pertanyaan seperti itu, jelas saya punya batasan tentang kemana arah percakapan ini bisa berjalan. Bolehkah saya tahu apa? Itu berkaitan dengan penipuan medis. Aku bisa cari tahu detailnya nanti, tapi intinya berhubungan dengan medis dan hal semacam itu. Oke. Kamu punya tuduhan
pencurian identitas dan 7 tuduhan berpraktik tanpa izin. Dan ini memang sudah berasal dari semua hal yang berkaitan dengan Departemen Kesehatan Admin. Kesehatan dan hal-hal lain ya, kamu sudah tahu, kamu juga sudah memberi pernyataan ke penyelidik lain sebelumnya. Ini hanya pertama kali kamu bertemu denganku. Keisha, aku tidak melakukannya. Jadi aku selalu bersama orang lain saat mereka menyelidiki, tapi belum pernah bertemu langsung denganmu. Jadi, Boleh aku setidaknya di ponselku? ya baiklah, Job. Tidak usah khawatir. Kami akan membiarkanmu melakukan semua itu. Sekarang, saya sampai tidak begitu saya melepas borgolmu, Job. Karena maksudku, aku tahu kamu bilang kamu tidak akan melawan, tapi maksudku, kamu pasti pernah lihat di televisi, kamu nonton film, kamu tahu sendiri. Kamu lihat bagaimana. Aku tidak pernah melakukan apa-apa. Aku tidak bilang kamu sudah melakukannya. Oke, tapi kami hanya tidak mau. Kami tidak mau ini berkembang ke tempat yang kami buat. Karena kami melepaskan borgolnya darimu. Tapi yang bisa kami lakukan adalah memanggil orang yang menjaga anakmu. Dan kalau kamu ingin memberitahu mereka apa yang sedang terjadi, tentu saja kamu bisa, maksudku. Atau kalau kamu mau kami yang memberitahu mereka. Bisa aku lepas dulu? Bisakah kamu melepasnya saja supaya aku bisa menelepon dia setidaknya? Ya, tidak apa-apa. Ya, tidak. Aku tidak akan Nyalakan pengeras suara di ponselmu. Ya, kita akan ambil ponselmu dan nyalakan pengeras suara. Tidak. Maksudku, aku tidak bilang kamu akan melakukan apapun. Kami lepaskan borgolnya yang memberimu, yang meletakkannya di sana, oke? Bukan begitu? Berhasil. Bisa kamu buka panggilan terbaru? Lalu Gabi, iya. Aku naikkan volumenya untukmu. Sepertinya pintu depanmu terbuka. Ya, tadi aku mengunci. Silakan. Mau masuk saja biar nggak kepanasan. Iya. Ya, maksudku ada orang lain di dalam rumah. Oke, siapakah ini? Apakah ada orang lain di dalam rumah? Hanya anjingku, tapi dia Apakah ini bisa dilepas? Aku tidak akan melakukan apa-apa. Kami belum bisa melepasnya sekarang. Oke, ayo. Ya, amin. Aku bilang cuma Kamu bilang kamu sudah melepas AirPods-nya? Iya. Oke, ayo. Tunggu sebentar. Hati-hati dengan kakimu. Autumn ditangkap dan didakwa menjalankan profesi kesehatan tanpa izin serta menggunakan identitas pribadi secara curang. Saat rekaman dibuat, jaksa hanya menuntut 1 dakwaan pertuduhan dan membatalkan 12 dakwaan lain. Kasus Autumn masih dalam proses. Sidang berikutnya dijadwalkan pada bulan Desember 2025. Kini di Tampa, Florida, seberang negara bagian Sunshine. Patroli Jalan Raya Florida siaga penuh usai laporan truk GMC merah mencoba memberhentikan kendaraan lain dengan lampu merah biru. Sekitar pukul 11 pagi, petugas patroli melihat kendaraan pickup milik tersangka dan melakukan pemberhentian. Earl Cicero, yang berusia 62 tahun, mengakui bahwa dia memiliki lampu merah dan biru di dashboardnya, tapi bersumpah bahwa lampu itu tidak pernah dinyalakan. Saat petugas patroli menggeledah truk dan menemukan lampu-lampu itu, lalu mencolokkannya, lampu-lampu tersebut langsung menyala.
Ini buktinya. Kedua soket sudah tanpa penutup sebelum diuji. Itu tak membantu kasusmu, Earl. Bukti mendukung cerita saksi bahwa Earl berhasil menghentikan pengemudi yang yakin truknya adalah mobil polisi yang menyamar. Tapi pengemudi pasti tahu jika melihat Earl memakai jersey Buccaneers, bukan seragam polisi. Buka kakimu untuk... Saya tahu kami sudah bertanya. Bereaksi terhadap lampu redup dan kita akan melipat gandakan. Cahaya itu kembali bersama. Aku bantu sebentar saja. Silakan duduk di dalam, Pak. Silakan duduk di dalam, Pak. Hati-hati dengan kepala Anda, ruangnya agak rendah. Saya sudah mengganti kedua pinggul. Jalani saja sepelan yang Anda butuhkan. Kita punya banyak waktu. Baiklah. Jadi begitu kita siap di sini, saya akan lanjut dan saya akan lempar itu sabuk pengaman ya kamu dan kita akan langsung berangkat ya. Untungnya penjaranya tidak terlalu jauh. 843081. Earl ditangkap dan didakwa karena menyamar sebagai pejabat secara ilegal dan mencoba mempengaruhi pemberhentian lalu lintas. Dia menerima pembelaan dan dihukum 18 bulan percobaan serta denda $270. Siapa yang mempekerjakan petugas itu? Oh, kami yang melakukannya. Oke, bagaimana kalian menghubunginya? Seorang pria di pusat kota adalah petugas Georgia Power. Oke. Dan dialah orang yang mengatur agar dia berada di sini bersama negara. Sekarang kita menuju ke Norcross, Georgia. Petugas patroli melihat hal aneh saat mengatur lalu lintas di persimpangan sibuk. Namun ada sisi dirinya yang tampak tak resmi. Saya akan melakukan pemeriksaan tingkat 1 dengan pria itu kalau kamu mau ikut. Hei, saya cuma ingin tahu kamu kerja di mana. Oh, Talbot. Kota Talbot? Oke, kalian punya paket di sini. Ya, saya hanya bekerja dengan kelompok ini kemanapun mereka pergi. Oke, itu bukan kota yang saya kenal. Saya tidak tahu kita punya pekerjaan paruh waktu dari tempat lain. Di mana itu? Talbot. Saya berusaha membesar-besarkan hal ini. Ya, kita semua sudah selesai. Ini benar-benar aneh karena memang begitu. Ini biasanya antara kita atau SO. Kalian bisa melakukannya, tapi kemanapun mereka pergi di negara bagian, aku ikut. Ya, kamu hanya baru saja dapat kartu identitas polisi kamu. Iya. Buat semua tenang saja, kita akan. Iya, aku ngerti. Aku mengerti. Jadi ini sebuah kota. Baiklah. Hanya kota Talbot saja. Ya, aku mengerti. Apakah kamu bekerja di sana atau kamu hanya melakukan ini saja? Aku bekerja di sana. Oh, baiklah. Ya, cadangan. Kamu tahu, cadangan ada di mana-mana. Ya, aku mengerti. Sebenarnya aku pensiun dari DKOP. Tapi kamu ingin punya lokasi tertentu. Baiklah. Daryl Anderson, terima kasih. Terima kasih ya, bro. Terima kasih.
Ya sebenarnya aku kira dia akan menghubungi kalian untuk menanyakan apakah bisa mendapatkan beberapa petugas. Aku nggak tahu apakah kalian bekerja untuk mereka. Well, usually it's either us or it's the Gwinnett County Police. Aku belum pernah melihat orang dari negara bagian lain. Oh, benarkah? Ya. Benarkah? Oh iya. Kami itu melakukannya di mana-mana. Oke. Aneh ya, kita kemana-mana. Iya. Pantas kalian bilang. Bukan, ini adalah dia sedang melakukannya, mungkin akan lebih banyak lagi. Aku tidak tahu apakah ini satu-satunya pekerjaan di sini. Kami yakin. Menurutmu bagaimana? Telepon Tavelton? Good. 131 confirming that was a code 4 you put out. Code 4. Aku akan melihat-lihat. Dottie looks harder, great. More technical than us. Daryl Henderson mengaku bekerja untuk kota Talbotton, yang masuk akal jika Talbotton tidak 90 mil di selatan. Di mana itu? Saya tidak tahu. Kenapa ini ada di sini? Saya tidak mengerti. Iya. Dan kenapa tidak polisi yang melakukan tugasnya? Apakah salah satu dari kita county? Hello. Dia sedang menuju ke sini. Hey, saya Susan Lindsay dari kepolisian Norcross. Hey, saya menelepon karena kami sedang bersama seorang petugas polisi yang mengaku bekerja untuk Departemen Kepolisian Talbotton. Kami sedang mencoba mengkonfirmasi apakah dia benar bekerja untuk kalian. Ya, dia mengatur lalu lintas di wilayah kami yang cukup aneh. Saya hanya ingin memastikan dia benar petugas polisi kalian. Ini Daryl Henderson. Jadi dia sudah bukan polisi di sana lagi? Oke, 8 Februari. Terima kasih. Sebenarnya seharusnya sudah di luar jalanan. Jadi baru bicara dengan mereka, katanya kamu diberhentikan 8 Februari. Aduh, saya kaget. Diberhentikan karena paruh waktu. Seolah-olah kamu tidak bekerja untuk mereka. Oh, benar itu? Sebagai seorang petugas polisi. Sialan. Apa yang terjadi dengan itu? Saya pindah dari paruh waktu ke cadangan, lalu kembali ke paruh waktu. Nah, jadi ini siapa yang bisa kita hubungi? Kurasa sekarang tidak ada siapa-siapa kalau aku dipecat. Ayo, bro. Itu sudah sekitar seminggu atau 10 hari yang lalu. Nah, jadi sekarang kamu kerja untuk siapa? Hah? Sekarang kamu kerja untuk siapa? Cuma di bawah sertifikasi sendiri, bro. Oke, aku nggak menempatkanmu, tapi kamu mengidentifikasi dirimu sebagai polisi untuk kota itu. Aku bener-bener nggak, aku pakai rompi bodoh ini, bro. Patch-nya masih nempel di situ. Oke. Jadi tadi kamu bohong padaku? Hah? Jadi kamu bohong sama aku? Aku cuma cadangan, tapi mereka sepertinya batal. Nah, itu keras. Dia bilang kamu bohong karena tahu sudah diberhentikan. Tapi kamu bertindak berdasarkan kerja untuk mereka. Benar? Apa yang harus kami lakukan denganmu? Jika kamu jujur sejak awal, semuanya lebih mudah. Kamu memaksaku sekarang. Maksudku, aku harus. Kami harus membawamu untuk itu. Oke? Bisa lepas ikat pinggangmu?
Kami akan urus semuanya, tidak terburu-buru. Aku tidak marah. Ini bukan yang pertama. Aku nggak bermaksud mempermalukan kamu. Aku nggak berusaha mempermalukan kamu. Iya, aku cuma berusaha melakukan apa yang harus aku lakukan, bro. Kamu masih punya barang lain? Enggak, cuma lampu ini aja. Baiklah, geser aja ke mobil. Kami akan menggeledahmu di sini saja. Masalahnya, dia memakai seragam bertuliskan polisi. Dan ketika saya tanya tentang itu, dia bilang dia bekerja untuk sebuah kota, bahwa dia tidak bekerja di sana. Jadi maksud saya tidak punya pilihan dalam hal itu. Saya harus membawanya ke penjara karena itu. Dia mengaku sebagai seorang polisi dari kota lain. Itulah alasan kami mempekerjakan polisi. Itulah yang kami lakukan. Ya. Kurasa kamu perlu menelepon orang yang kamu pekerjakan agar mengirimkan orang lain. Kita harus mengeluarkannya dari sini. Menurut kalian, apa yang harus kita lakukan? Karena ini harus dilakukan. Ya, maksudku kita bisa. Maksudku, saat ini kita sebenarnya tidak punya siapapun yang diizinkan untuk bekerja tepat waktu. Kita biasanya pakai tarif $50 per jam. Aku bisa melakukannya dan membayar. Kepada siapa harus membayar? Aku tidak tahu. Orang yang biasa mengatur sedang tidak masuk. Jadi, aku pergi telepon Kapten. Cari tahu, kirim orang ke sini. Jika itu tak bisa, beritahu aku agar bisa mulai menutupinya. Kapan kamu? Aku tak bisa di sini tanpa petugas. Itulah cara Daryl tahu dia dipecat dari polisi. Ia ditangkap dan didakwa karena menyamar sebagai petugas. Daryl dibebaskan setelah membayar jaminan $5.600. Saat rekaman ini, dia mengaku tidak bersalah atas tuduhan itu. Menurut situs web pengadilan Kabupaten Gwinnett, Daryl mewakili dirinya sendiri di pengadilan. Lihat, ulasan mereka lebih bagus dari kita. Sebuah keluarga sedang melaju di Interstate 75 saat seorang pria tiba-tiba berpura-pura jadi polisi dan mencoba memaksa mereka keluar jalan. Dennis Smith, 52 tahun, dituduh mencoba menghentikan pengemudi di Miamisburg. Ketika pengemudi menolak berhenti, Dennis diduga mengejarnya hingga Springboro, sekitar 8 mil kejar-kejaran di jalan tol. Springboro, polisi diberitahu dan mencegat Dennis di pom bensin di Interstate 75, mengakhiri petualangan penegakan lalu lintas DIY miliknya. Dia memakai borgol di spotlight radio. Kendaraannya memakai lampu merah biru yang dinyalakan bersama lampu depan berkedip, menurut polisi. Ya, dia bahkan punya lampu malaikat penjaga. Itu yang sedang saya lihat tadi. Ya, itu merah dan biru, saya yakin. Nah, jadi ada biru dan oranye. Hei, dia bahkan punya tatakan gelas garis biru tipis. Dia punya garis biru tipis itu. Topi kupluk, jaket, kaos. Dia memiliki emblem dari Departemen Kepolisian New York. Dia bilang semua ini seharusnya direkam di video. Ya, karena kita akan menyita mobilnya, itu apa yang akan terjadi? Tapi dia bilang bahwa harusnya ada kartu memori di sana. Dan aku bilang, jadi itu tidak ada gunanya buat kita di sini. Dia bilang harusnya ada cara untuk memutarnya di sana, tapi dia tidak yakin. Jadi baiklah, ya. Dia punya kabel pengikat di belakang. Seperti seorang pukulan penuh. Dia punya beberapa sarung tangan untuk mengumpulkan barang bukti. Polisi melacak pria yang memicu alarm dan mendapatkan kronologi lengkap. Jadi di mana persisnya ini terjadi? Jadi saya bekerja menjalankan tugas di Miamisburg. Jadi saya pergi ke tempat kerja Afiq untuk mengambil sesuatu dari rekan kerja saya. Dia memberi saya sesuatu untuk anak-anak dan kucing-kucing. Jadi saya keluar belok kiri lalu ambil kanan karena kamu hanya bisa belok kanan untuk sampai ke lampu lalu lintas di sana. Saya masuk ke jalan tol di sana. Menuju ke selatan? Dia datang ke sini dan menabrak bagian belakang mobil saya lalu melihat saya lewat kaca spion. Saya bilang, mundur, kamu terlalu dekat. Jadi, dan kemudian saat saya berbelok untuk masuk ke jalan tol, dia berbelok tajam dan mencoba menabrak. Saya hanya berpikir, oke, keren, ternyata begini.
Lalu di jalan tol dia berulang kali mencoba menabrak saya, sekitar 5 atau 6 kali. Kemudian dia menyalakan lampu dan membanting setir ke bahu jalannya. Dia menyalip mobil, banting setir ke bahu jalan hingga aku lewat, lalu masuk ke belakangku. Aku berpikir, kamu bukan polisi, aku tak akan berhenti. Lalu dia mengikuti aku sampai ke Walmart. Jadi intinya banyak. Ini dari 7.25. Kadang-kadang atau sampai ke bawah sini. Sampai ke bawah sini. Kami mencoba memukulmu beberapa kali. Dia mencoba mendahuliku, tapi aku tidak membiarkan. Mencoba. Jadi kemudian aku harus mengatur kecepatan beberapa kendaraan itu. Kamu punya istri, pacar dan 2 anak di mobil. Oke, jadi apa yang saya minta kamu lakukan, bro? Tolong tulis namamu di sini, sisanya akan saya isi. Setelah itu tinggal bilang lanjut. Sebenarnya bukan itu yang terjadi. Itu awalnya, saya paham. Saya siap membantumu, saudara. Apapun yang kamu butuhkan akan saya usahakan. Kita akan menyita semuanya. Saya yang akan cek keinginan Sersan. Apakah barang-barang itu mau dibawa ke pos? Atau bagaimana? Dingin itu. Mungkin kan aku melakukannya untuk memanggil. Dan aku akan lakukan seperti setengah bawah, seperti bukan kriminal. Oke, pada dasarnya aku akan menganggapnya seperti pelanggaran biasa. Ya, aku simpan fotonya, juga foto paketnya. Kalian bisa datang, mengambil salinannya kapan saja. Oke, ya pada akhirnya kami akan mendapatkan salinan dari seperti apa yang dikatakan saat kami pindah sebelumnya. Sampai di sini dan hal-hal seperti itu. Halo, Pak. Bagaimana kabarnya? Cukup baik. Bagaimana denganmu? Apa pernah mengalami hari yang lebih baik? Pernah merasa lebih baik. Aku sangat mengerti. Siapa namamu? Dennis Smith. Dennis? Baik, Pak. Saya akan membacakan sesuatu. Saya tidak tahu gagal petugas lain sudah melakukannya, tapi ini yang biasa kami lakukan saat berbicara dengan Anda. Oke? Anda berhak diam. Segala ucapan atau tindakan Anda bisa digunakan di pengadilan. Patroli negara bagian Ohio menemukan senjata api. Namun penyelidikan memastikan senjata itu tidak digunakan dalam kejahatan. Dennis ditangkap dan didakwa karena menyamar sebagai petugas. Menurut situs web pengadilan Miamisburg, hakim membatalkan kasus tersebut tanpa prasangka. Dia bukan seorang wakil syarif. Wow, jadi... Aku bilang padamu, lakukan apapun yang perlu kamu lakukan. Dia bukan petugas bersumpah. Kita akhiri episode hari ini dengan seorang polisi yang parkir di kendaraan dinas di sepanjang jalan raya ketika dia melihat sebuah Kia abu-abu melaju ke selatan. Kaca jendela gelap dan plat nomor diubah sudah cukup mencurigakan untuk menghentikan kendaraan itu. Mobil Kia menepi saat polisi mendekat. Pengemudinya menunjukkan gold star dari dompetnya. Where's the van? Hey, I'm one of you, man. I'm not being rude. You hear me? Yep. Where's the registration? Surat tanda kendaraan. Pikir kita bisa saling memperlakukan lebih baik. Maksudmu apa? Maksudku, aku sedang berusaha bicara sama kamu. Aku seorang wakil syarif. Kamu bilang saling memperlakukan dengan lebih baik. Ya, kamu bilang lebih baik. Aku tahu aku bilang hormat. Aku menghormatimu. Enggak ada maksud enggak sopan, bro. Sama aja sih. Apa aku enggak sopan? Enggak. Aku tadi bilang ke kamu, aku akan menaruh senjatanya di kota. Kamu taruh di belakang, aku coba di depan. Aku nggak bisa turunkan, dan aku bilang nggak mau bikin kamu marah. Itu maksudku. Oke, salahku? Aku tadi memperhatikanmu dari sini. Oke. Aku tadi mengetuk jendela. Kamu tidak menahannya. Kamu terus saja memanggil-manggil dompet, dan aku terus mengetuk dan mengetuk. Kamu tidak mau menurunkannya, dan akhirnya kamu... Mendorong yang pertama ke bawah. Salah saya. Kamu tahu, kamu dapat. Ini mungkin barang ilegal. Aku tidak akan memeriksa atau melihat ke dalam, hanya bisa mencoba mengintip dari sini. Karena warnanya hitam. Bukan, kaca filmmu di sini. Kaca film jendelamu sangat gelap, itu maksudku. Ini dia. Aku segera kembali. Aku hampir lupa, itu dengan siapa? Itu siapa? Yang kamu tunjukin ke aku itu? Baiklah, coba aku lihat itu. Oke, jadi dalam kapasitas apa kamu bekerja? Saya deputi cadangan, saya aman.
Jadi kamu bukan deputi penuh waktu. Cara kamu menggambarkannya membuatku seperti kamu. Tidak, aku sedang bicara dengan salah satu deputi. Aku tahu siapa dia. Tunggu. Caranya, saat kamu melakukan itu, balikkan lencanamu. Oke, kamu bilang kamu salah satu dari kami. Itu membuatku tahu, atau siapapun yang mendengarkan. Itu akan memberikan kesan bahwa kamu adalah wakil sheriff penuh waktu yang disumpah di kantor Sheriff Brown saat orang melakukan itu. Oke? Kamu orang yang disumpah? Jadi kamu bahkan belum disumpah? Tidak, saya cadangan. Oke. Jangan terus lakukan hal itu karena akan memberi kesan seperti itu. Mungkin kamu sedang meniru seorang petugas, atau kamu mencoba melakukan semua hal lain seperti itu. Kamu tidak bisa melakukan itu. Saya akan menyerahkannya kepadamu. Oke. Saya akan menyerahkannya. Tidak. Aku di sini, jadi kamu pikir aku peniru. Ini aku di sini, jadi kamu tidak akan mengira aku meniru. Aku sedang mengerjakannya. Tidak. Aku hanya bilang aku akan menghubungi Badan Sumber Operasi, cek sebentar apakah kamu deputi cadangan. Oke, tapi aku karena caramu. Aku sedang mencoba untuk menjelaskan beberapa kali apa yang sedang terjadi. Kamu terus memotong. Kamu tidak mau mendengarkan apapun yang ingin aku katakan, jadi tunggu saja di sini. Bukan, maksudku setiap kali aku mencoba bicara dan menjelaskan kepadamu situasi yang sedang terjadi, kamu terus memotongku. Bagaimana aku menjelaskan situasi ini kepadamu terjadi? Bagaimana aku bisa? Hei, apa kabar? Bagaimana kabarmu? Hei Ibu, apa kabar? Selamat liburan dan tahun baru. Terima kasih. Jadi Anda tahu saat saya punya calon karyawan BSO di sini atau wakil cadangan, entah bagaimana dia menyebutnya. Pada awalnya dia hanya menunjukkan lencananya, lalu dia bilang dia salah satu dari kita. Dia menunjukkan lencana wakil pada saya. Saya tanya, siapa dari BSO? Dia jawab, ya. Siapapun yang normal, waras, dan bijaksana pasti paham bahwa Anda tahu seorang wakil atau petugas atau wakil dari kantor Sheriff Brown. Dia bilang, ya. Jadi ketika saya mulai setelah itu, saya merasa agak aneh. Anda tahu perasaan tentang itu. Saya hanya ingin menanyakan kepadanya di mana. Dia bilang belum disumpah. Saya tanya, bro, sudah disumpah? Belum, tunggu sebentar. Jadi kamu memang belum disumpah? Personel, tidak. Saya tanya, kamu kerja penuh waktu atau BSO? Tidak, tunggu sebentar. Kamu wakil atau bukan wakil? Jadi itulah situasi yang kita hadapi sekarang. Jadi biar saya kasih tahu, kamu butuh namanya dan tanggal lahir. Kamu punya nomor CCN? Aku tidak memintanya untuk itu. Enggak, karena aku bisa mencarinya dengan nomor CCN. Hanya deputi yang disumpah yang dapat nomor CCN kan? Semua pegawai kantor Sheriff Broward memiliki nomor CCN. Oke, jika dia tak punya nomor CCN, cara lain apa yang bisa kamu pakai untuk memverifikasi status pegawai seseorang? Saya tak perlu pikirkan sumber daya, bisa langsung hubungkan Anda ke atasan saya. Oke. Saya bisa mencari CCN jika Anda memilikinya. Dari situ saya akan langsung menghubungkan Anda ke supervisor. Oke, cukup. Maybe boleh have another way. Beri saya 15 detik, biarkan saya keluar ke mobilnya dan tanya apakah dia punya CCN. Karena jika dia belum disumpah dan mengaku cadangan, menurut saya dia tidak akan memilikinya. Tapi saya cek lagi sekarang. Saya tidak tahu tentang rencananya, mungkin saja CCN ada di sana. Oke. Hei, kamu punya nomor CCN? Oke. Saya akan menelepon bagian personalia dan mencari tahu apakah itu benar. Ya. Baik, Bu. Saya udah tanya dan dia bilang tidak punya CCN. Baik, saya akan menahan Anda sebentar untuk berbicara dengan supervisor. Baik, terima kasih. Baik, Sersan Samuels. Sersan Samuels, apa kabar? Aku baik. Ku dengar kamu punya masalah.
Jadi Sergei, aku mendekat dan tunjukkan lencana, minta dia turunkan jendela. Tapi jendelanya tetap nggak mau turun. Aku tunjukkan lencana, lalu jendelanya dibuka. Aku mendekat dan bilang, bro, aku salah satu dari kalian. Aku bilang, tunggu sebentar. Nggak, dia masih di sini. Dia masih di sini. Jadi aku ambil informasinya, lalu aku kembali ke mobilku. Dan entah kenapa, ada sesuatu yang terasa aneh tentang semua ini. Aku merasa nggak enak sama orang ini. Aku keluar lagi. Hey, kamu bilang kamu bagian dari kami kan? Iya, siapa itu? BSO? Oke. Kamu full time, aku wakil cadangan. Oke, dengan BSO, sudah disumpah? Dia bilang, tidak, aku langsung tunggu dulu. Bahkan deputi cadangan pun disumpah. Tepat sekali. Tepat sekali. Jadi, aku bilang, oh tunggu sebentar. Jadi aku bilang, oke, kau tahu, aku di sini saja. Aku bilang, baiklah, santai-santai. Jadi apa yang kamu lakukan? Maksudku, kamu bukan penuh waktu, kan? Apa kamu penuh waktu? Dalam kapasitas apa? Dia bilang lagi, wakil cadangan atau apalah. Dan aku bilang, oh, oke, baiklah, tunggu sebentar, tetap di sini biar aku akan segera kembali. Dan itulah kenapa aku menelpon kalian sekarang untuk mencari tahu apa yang terjadi dengan orang ini. Apakah dia benar atau tidak? Aku akan memberitahumu sekarang, dia tidak punya CCN. Dia bukan seorang wakil. Itu mati. Robekan itu tetap ada. Bahkan setelah tinggalkan BSO CCN tetap milikmu selamanya. Sempurna, jadi sebentar saja, aku harus memotongmu. Aku ingin memberitahumu, aku sedang berhenti di jalan dengan mobilku. Jadi aku sedang merekam sekarang. Meski kamu pernah jadi karyawan 20 tahun lalu dan kini sudah tidak bekerja di sana. Setelah kamu ditugaskan ke CCN, itu akan melekat seumur hidup. Itu CCN tidak pernah dibuat ulang. Kami tidak membuat ulang CCN. Mereka hanya naik. Jadi jika dia bilang tidak punya CCN, berarti dia bukan deputi. Wow. Tanpa tanda pengenal BSO ID, dia bukan deputi. Dia tidak punya. Jika dia tidak punya kartu identitas bergambar, dia bukan seorang deputi. Wow, aku tahu sesuatu. Jadi aku bilang padamu, lakukan apapun yang perlu kamu lakukan. Tapi dia bukan wakil yang disumpah atau cadangan karena dia tidak punya kredensial itu. Baik, sempurna. Terima kasih banyak atas informasinya. Kamu tangani saja seperti panggilan lain. Bisa keluar sebentar untuk saya? Terima kasih. Kita dapat satu kasus yang ini. Kamu bisa berbalik di sini. Kita sedang berdiskusi sekarang. Kami akan ambil ponselmu, lalu izinkanmu menelepon. Baik, saat ini kamu sedang ditahan karena menyamar sebagai petugas polisi. Oke, kamu tidak boleh melakukan itu. Baiklah. Aku mendekatimu dan berjalan ke arahmu, lalu kamu menunjukkan padaku. Tingkana. Dan tunggu sebentar, aku yang melakukan ini. Bahkan bantuan ini untukmu. Aku kembali dan memutar videoku. Kau tahu apa yang... Aku bahkan mulai bicara denganmu. Aku seorang petugas, aku seorang petugas. Kau sudah bilang itu lebih dari sekali. Aku hanya bilang aku salah satu dari kalian. Apa pendapatmu? Menunjukkan lencana dan bilang aku petugas. Maaf, tapi aku tidak melakukannya. Maksudku, oke. Aku tidak akan bersikap tidak sopan. Bisa aku ambil punyaku? Tolong jaga mobilku, aku tak punya keluarga di sini. Ya, kami lakukan itu. Hati-hati kepalamu. Baiklah, sekarang lihat ke kiri. Saya perlu memasangkan sabuk pengaman Anda. Saya kehilangan segalanya. Apakah mereka akan mengunci mobil saya dan semuanya? Saya tidak punya keluarga. Saya tadi menelepon pacar saya, jadi... Ponsel, mobil, dan semua hal semacam itu. Tunggu sebentar. Saya tidak mau kehilangan pekerjaan. Nah, itu hal berikutnya yang sedang kami coba cari tahu. Saya lihat kamu punya tas kecil atau map atau apalah itu. Sebenarnya kamu bekerja di mana? Saya bekerja untuk Sekolah Umum Kabupaten Broward. Saya bekerja di Pompano.
Apa jabatan Anda? Pantai Pompano, Florida. Saya administrator. Ya, kami tahu itu. Kapasitas Anda. Apa jabatan Anda, posisi? Oke, kepala sekolah. Hah? Kepala sekolah. Saya bekerja di Pompano Beach saat itu. Sekolah yang mana? Saya bekerja di Blanchely, tapi sekarang... Kamu di sekolah yang mana? Sekarang saya di Cypress Run. Hah? Cypress Run. Sekolah Cypress Run? Ya, Pak. Jadi saya minta maaf kalau Anda tahu ya, saya hanya berusaha menjemput anak perempuan saya dan memang banyak hal yang terjadi, Pak. Saya mohon maaf, Mayor, demi ibu saya. Anda tahu saya tidak punya keluarga di sini. Saya tidak akan berbohong kepada Anda. Saya mengerti apa yang Anda katakan. Anda semua sudah lulus akademi, saya sedang prosesnya dan sudah ikut tes. Anda bisa masuk ke Departemen Pemasyarakatan Florida. Anda lihat saya lulus tesnya. Saya melakukan semuanya karena saya bersiap untuk pensiun, saya ingin pergi, saya akan masuk ke penegakan hukum. Tapi Scott yang memberi saya lencana itu, saya mendapatkannya dari sheriff. Kalau kamu lihat ponsel saya sudah menelepon Tony 8 kali. Jadi kalau saya melakukan itu, saya tidak. Saya tidak mau lakukannya untuk menyamar, saya hanya ingin menenangkan diri. Seperti saya salah satu dari kalian, saya ingin menjadi salah satu dari kalian. Ya, dan saya tidak berbohong padamu, bro. Dan itu dari lubuk hati saya yang paling dalam. Saya tidak berbohong padamu. Saya tahu keputusan apapun bisa kamu buat sekarang, tapi ini hidup saya dan saya tidak berbohong. Sekarang, Mayor, saya berutang padamu. Saya bilang ke orang itu kalau saya kepala sekolah anak dari Fort Lauderdale. Saat kamu keluar, dia berkata, "Hey bro, ini bukan urusan saya." Jadi saya orang baik, bro. Saya bukan cowok. Saya paham situasinya, tapi saya orang baik, Mayor. Carlton ditangkap dan didakwa karena menyamar sebagai wakil sheriff. Sebuah memo diajukan oleh pengacara Carlton yang menunjukkan bahwa pengadilan secara konsisten memutuskan bahwa klaim verbal saja tidak cukup untuk mendukung sebuah vonis. Karena Carlton hanya pura-pura saat pemeriksaan lalu lintas dan tidak menegakkan hukum, dia tidak melanggar undang-undang. Tuduhannya dibatalkan. Dan pada saat rekaman ini dibuat, Carlson telah beralih menjadi kepala sekolah di Cypress Run Education Center. Dulu bintang emas, kini bersinar di sekolah. Terima kasih sudah menonton episode ini. Law and Crime After Hours diteliti, ditulis dan diproduksi oleh Jordan Chacone. Penyuntingan video dilakukan oleh Daniel Camacho. Saya Sam Goldberg. Sampai jumpa minggu depan.